Halo teman-teman, kenalin aku Fadil Naufal R dengan akhir NIM 130. Di video ini, aku akan mereview beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Dan materi yang akan aku bahas di sini itu meliputi konsep dasar keluarga, konsep persiapan pernikahan, teori memilih pasangan, relasi marital, komunikasi keluarga, kayak kawalan ma'rufan, dan resolusi konflik dan islah. Di sini aku tidak hanya menyampaikan ulang materi, aku juga mencoba menjelaskan secara lebih sederhana supaya mudah dipahami dan relevan bagi kawan-kawan di dalam perjalanan hidupnya. Oke, pertama konsep dasar keluarga. Uh, Keluarga itu kan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah gitu ya, kayak perkawinan, adopsi gitu. Nah, dalam perspektif psikologi, keluarga itu bukan cuma sekedar struktur, tetapi dia juga sebuah sistem yang saling mempengaruhi. Nah, artinya setiap anggota keluarga itu memiliki peran dan dampak terhadap anggota lainnya, baik itu secara emosional, perilaku, dan sebagainya. Nah, keluarga juga punya berbagai fungsi penting, kayak fungsi biologis, kayak melanjutkan keturunan dan memenuhi kebutuhan dasar. Terus kemudian psikologis, yaitu memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional. Dan selain itu ada fungsi sosial dan pendidikan, di mana keluarga menjadi tempat pertama seorang itu belajar nilai, norma, dan cara berinteraksi. Dan karena itu juga keluarga berperan besar dalam membentukkan kesehatan mental seseorang. Keluarga sehat biasanya ditandai dengan komunikasi yang terbuka, ada rasa saling menghargai, dan dukungan emosional yang kuat. Nah, terus materi kedua teman-teman, kesiapan menikah. Menikah itu bukan cuma soal kesiapan usia atau acara, tapi kesiapan secara menyeluruh. Ada 4 aspek utama yang dipersiapkan, yaitu yang pertama kesiapan jasmani, kesiapan tubuh, kesiapan reproduksi, psikologis, kematangan emosi, kemampuan mengelola konflik, dan kemampuan berkomunikasi. Terus yang ketiga itu spiritual, kayak meluruskan niat yang sebagai merupakan niat ibadah, dan sebagainya. Terus yang keempat itu kesiapan finansial, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Terus yang keempat aspek ini itu saling berkaitan dan menentukan kehidupan rumah tangga ke depannya. Nah, jika salah dan tidak siap, potensi konflik dalam pernikahan bakal makin besar. Terus yang ketiga, kita masuk ke teori homogami, komplementer, dan ta'aruf. Jadi dalam memilih pasangan ada beberapa teori yang bisa dijelaskan nih teman-teman. Pertama misalkan teori homogami, teori yang bilang bahwa kecenderungan seseorang memilih pasangan, yaitu pasangan yang memiliki kesamaan dengan dirinya sendiri atau punya latar belakang yang sama. Nah, kesamaan ini biasanya meliputi hubungannya. Nah, yang pertama konsep dasar keluarga. Pertama kita mulai dari konsep dasar keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi. Nah, dalam perspektif psikologi, keluarga itu bukan cuma sekedar struktur, tapi juga sebuah sistem yang saling mempengaruhi teman-teman. Artinya, setiap anggota keluarga memiliki peran dan dampak terhadap anggota lainnya, baik itu secara emosional maupun perilaku. Keluarga itu punya banyak sekali fungsi pentingnya. Di antaranya mungkin fungsi biologis, yaitu untuk melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan dasar, dan segala macamnya. Kemudian fungsi psikologisnya itu memberikan rasa aman, kasih sayang, dukungan emosional, dan sebagainya. Nah, ya selain itu ada fungsi sosial dan juga pendidikan tuh, di mana keluarga itu menjadi tempat pertama bagi seseorang itu belajar nilai, norma, dan cara berinteraksi. Nah, karena itu juga keluarga juga punya peran besar dalam menentukan kesehatan mental seseorang. Dan keluarga yang sehat biasanya ditandai dengan komunikasi yang terbuka, adanya rasa saling menghargai, dan dukungan emosional yang kuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kesiapan menikah. Teman-teman, menikah bukan cuma soal kesiapan usia atau acara, tetapi ya juga adalah kesiapan menyeluruh. Nah, sedikitnya ada 4 aspek utama yang perlu kita persiapkan. Pertama, kesiapan jasmani, yaitu kondisi tubuh, termasuk kesehatan reproduksi. Yang kedua, persiapan psikologis, yaitu kematangan emosi, kemampuan mengelola konflik, dan kemampuan berkomunikasi.
Ketiga, itu spiritual, meluruskan niat untuk ibadah, memahami ajaran agama, serta memiliki akhlak yang baik. Dan yang keempat adalah kesiapan finansial, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Nah, keempat aspek ini saling berkaitan dan sangat menentukan kualitas kehidupan rumah tangga ke depannya. Jika salah satu tidak siap, maka potensi konflik dalam pernikahan akan lebih besar. Nah, dalam memilih pasangan juga ada beberapa teori yang bisa dijelaskan. Pertama adalah teori homogami. Teori homogami itu adalah kecenderungan seseorang untuk memilih pasangan yang punya kesamaan dengan dirinya, baik dari segi nilai, pendidikan, maupun latar belakang. Kesamaan ini biasanya bakal membuat hubungan mereka lebih stabil karena lebih mudah memahami satu sama lain. Nah, tapi ada teori kedua nih, yaitu adalah teori komplementer, yaitu pasangan yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Misalnya seseorang yang emosional dipasangkan dengan seseorang yang lebih tenang, sehingga tercipta keseimbangan dalam hubungan dan kemudian dalam perjalanan ke depannya. Terus ada konsep ta'aruf, yaitu proses saling mengenal sebelum menikah dengan cara yang sesuai syariat. Tujuannya itu untuk saling memahami karakter, nilai hidup, dan visi hidup pasangan atau calon pasangan. Nah, ketiga konsep ini sebenarnya saling melengkapi dan membantu seseorang untuk memilih pasangan yang tepat. Bisa juga dibilang kalau si teori komplementer yang sebelumnya itu adalah teori yang berkebalikan dari teori homogami yang sebelumnya, karena mereka justru mungkin memilih pasangan yang berbeda dari dirinya karena merasa bahwa mereka bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke relasi marital. Relasi marital itu, teman-teman, adalah hubungan antara suami dan istri yang mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual. Di dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai hal tersebut, hubungan harus dibangun atas dasar kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati satu sama lain. Nah, komunikasi ini menjadi salah satu kunci utama nih dalam menjaga keharmonisan hubungan. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur akan cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat. Nah, selain itu, masing-masing pasangan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Relasi yang sehat biasanya ditandai dengan adanya kepercayaan, komitmen, dan kepuasan emosional. Nah, namun di era modern, tantangan dalam relasi marital semakin kompleks, teman-teman, seperti pengaruh media sosial, tekanan ekonomi, dan perubahan peran gender. Nah, yang kelima, qaulan ma'rufan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep komunikasi dalam keluarga atau qaulan ma'rufan. Nah, qaulan ma'rufan, teman-teman, itu berarti berkata dengan cara yang baik dan penuh kebaikan. Dalam konteks keluarga ini, itu berarti anggota keluarga harus menjaga cara berbicaranya, baik kepada pasangan maupun kepada anak. Jadi harus banyak mikir tuh, teman-teman. Nah, komunikasi yang baik itu bukan cuma soal isi pembicaraan, tapi ya juga adalah cara untuk menyampaikannya itu bagaimana. Misalnya ketika seseorang sedang marah nih, seseorang harus belajar mengontrol kata-katanya supaya tidak menyakiti pasangannya. Karena dalam banyak kasus, konflik keluarga itu bukan cuma disebabkan oleh masalah itu sendiri, tapi juga cara penyampaiannya yang tidak tepat, teman-teman. Nah, dengan menerapkan qaulan ma'rufan, komunikasi dalam keluarga bakal menjadi lebih sehat, penuh empati, dan saling menghargai. Nah, hal ini juga bisa memperkuat hubungan emosional antara anggota keluarga, teman-teman. Nah, terus terakhir kita membahas tentang resolusi konflik dan Islam. Konflik dalam keluarga adalah hal yang wajar karena adanya perbedaan karakter, nilai, dan cara pandang. Tapi yang penting bukan menghindari konflik sih, teman-teman, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Resolusi konflik adalah proses penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif, ya kayak misalnya dengan komunikasi terbuka, saling memahami, dan mencari solusi bareng-bareng. Sedangkan Islam itu konsep dalam Islam yang berarti memperbaiki dan mendamaikan hubungan. Islam nggak cuma fokus pada penyelesaian masalah, tapi juga dia memperbaiki hubungan secara menyeluruh dengan landasan nilai keimanan dan keikhlasan. Jadi resolusi konflik itu lebih ke cara atau teknik, sedangkan Islam itu lebih ke nilai dan tujuan spiritualnya, teman-teman.
Nah, kalau keduanya ini diterapkan dengan baik, konflik justru bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan. Oke, sebagai kesimpulan bisa dilihat teman-teman, keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan manusia. Dan buat ngebangun keluarga yang harmonis, kita butuh kesiapan yang matang, butuh kesiapan komunikasi yang baik, dan punya kemampuan dalam mengelola konflik. Jadi dengan menggabungkan pendekatan psikologi dan nilai-nilai Islam, kita dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terima kasih. Bye.